Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hari ini resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam tadi ada Pak. Apanya? Ya, ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Masuk ada pemeriksaan. Digital forensik kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta atau masih ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Jokowi hari ini adalah Roy Suryo. Kita simak pernyataan lengkapnya beberapa saat lalu di Polda Metro Jaya. Tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Ya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. 5 orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta, Rabu siang.
Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama, hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada Tifauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus, dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Syarifar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, relawan alap-alap Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke Mapolrestabes Semarang atas dugaan memfitnah Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas pelanggaran pasal penghasutan. Relawan alap-alap Jokowi Rabu siang mendatangi SPKT Mapolrestabes Semarang untuk melaporkan 4 orang yang diduga telah memfitnah Joko Widodo terkait ijazah palsu. Keempat orang yang dilaporkan tersebut adalah Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Syarifar, dan Rizal Fadilah. Selain di Polrestabes Semarang, relawan alap-alap Jokowi juga melaporkan kasus yang sama ke Mapolres Surakarta dan Mapolres Sleman. Laporan di 3 tempat ini merupakan keputusan internal alap-alap Jokowi dari hasil gelaran rapat nasional. Ya, inisial aja ya. Ada RS ya, 2 ya. Terus wanita 1, TV ya. Terus RF. Terkait apa, Pak? Ya, terkait tuduhan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Kenapa sih Pak sampai mengambil langkah hukum? Ya, gini, ini kan sudah hasutan ya, menghasut, menghina, pencemaran nama baik, dan sudah ramai. Kemungkinan teman-teman juga tahu semua, hampir seluruh masyarakat Indonesia melalui media sosial ini sudah beredar. Dan kami sebagai relawan beliau dan sebagai masyarakat sangat terusik. Laporan ini adalah inisiatif internal relawan alap-alap Jokowi agar para terlapor mendapat hukuman dan efek jera. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang dihadiri penggugat dan tergugat, sementara Joko Widodo tidak hadir dalam sidang dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena sedang melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Muhammad Taufik diminta pihak penggugat untuk menjadi mediator dalam sidang pertama dan permintaan itu disetujui para penggugat serta sesuai undang-undang yang berlaku.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Untuk mengatasi kenakalan remaja, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Ya pemirsa, 5 orang resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Selamat sore, Bung Rifai. Selamat sore, Bung Rifai. Selamat sore, suara saya jelas? Sudah jelas, Bung Rifai. Ini tadi laporan sudah resmi dibuat ke Polda Metro Jaya. Barang bukti apa saja yang disertakan dalam laporan tadi? Oke, Mbak. Jadi tadi pagi hari dari pukul 9.30 hingga 12.30, hampir sekitar 3 jam, kami telah mendampingi Pak Jokowi untuk menggunakan hak hukumnya dalam melaporkan tindak pidana delik aduan dengan mengajukan 24 objek bukti terjadinya tindak pidana fitnah ataupun pencemaran nama baik berupa video, capture, link, foto, termasuk berita online. Baik, 24 barang bukti ini artinya termasuk dengan ijazah yang dipersoalkan. Oke, kalau ijazah sendiri tadi juga sudah ditunjukkan langsung. Pak Jokowi membawa langsung aslinya, baik dari ijazah SD hingga ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Baik, dari ijazah SD sampai S1. Bung Rifai, ini kan tadi ada 5 terlapor, termasuk dengan 1 orang baru berinisial K. Ini bisa diungkap siapa saja sosoknya? Oke, Mbak. Jadi dalam laporan, kami tidak menunjuk langsung siapa terlapor. Jadi dalam penyelidikan, kenapa? Karena kami juga tetap menjaga asas praduga tidak bersalah. Namun demikian, dalam uraian fakta, dari 24 objek tersebut, terdapat 5 orang yang diduga terlibat dalam perbuatan tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik, ya, di mana kelima orang itu inisialnya pertama kami gunakan inisial, ya, inisial RS, kedua inisial ES, ketiga inisial RS lagi, lalu inisial T dan inisial K. Nah, kenapa kami mengembalikan kepada penyelidikan penyidik? Karena dalam tindak pidana elektronik ini cakupannya cukup luas, ya. Jadi bukan hanya sekedar siapa yang menyatakan, tapi juga siapa yang menyebarkan, siapa yang melakukan transmisi, ini perlu digali lebih dalam. Nah, karena misalnya seseorang itu, oke, kalimatnya bertendensi mencemarkan, tapi kalau dia sendiri misalnya diwawancara 4 mata, tidak dipublikasi, maka seharusnya itu kan tidak masuk dalam konteks pencemaran. Jadi untuk sementara kami melaporkan dari uraian peristiwa, terdapat 5 orang yang terduga terlibat dalam tindak pidana yang kami laporkan. Demikian, Mbak. Baik, tadi dalam proses membuat laporan polisi ini ada pertanyaan apa saja yang diajukan kepada pelapor? Ya, jadi Pak Jokowi sendiri tadi menjawab lebih kurang 35 pertanyaan, ya, dari pertama fakta-fakta apa saja yang diketahui terhadap 24 objek ini, lalu juga digali terkait mengapa Pak Jokowi mengajukan tuntutan, diuraikan juga oleh Pak Jokowi, dan juga termasuk sejarah singkat dari hidup Pak Jokowi, sekolah di mana, dari SD sampai kuliah, karena ini kan terkait dengan persoalan itu. Demikian, Mbak. Baik, apakah sudah ada penjadwalan untuk pemeriksaan lanjutan untuk pelapor maupun terlapor, Bung Rifai? Oke, sesuai prosedur memang pelaporan itu selalu dimulai dengan penyelidikan dulu, Mbak. Jadi kita hormati proses hukum yang berlangsung, mulai dulu dengan penyelidikan, nanti dari situ mungkin akan dicari alat bukti tambahan apakah memang ini masuk dalam tindak pidana atau tidak. Dan setelah masuk dalam tindak pidana, baru dari penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan. Jadi untuk sementara kami masih mengikuti proses penyelidikan, dan kita mengikuti prosedur yang berlaku, ya. Seperti tadi Mbak lihat sendiri, Pak Jokowi sendiri tadi ke ruang pengaduan, antri di loket, mengikuti semua prosedur karena beliau hari ini adalah warga negara biasa yang sedang menggunakan hak hukumnya untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya.
Baik, sementara proses penyelidikan masih berjalan, apakah dari pihak pelapor membuka peluang mediasi dengan para terlapor? Pada intinya kami mengikuti dulu proses hukum yang berlaku, dan memang biasanya ada satu proses mediasi sebelum ini berlanjut. Intinya kami akan mengikuti semua tahapan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk misalnya kalau memang akan dimediasikan pun kami akan mengikuti semua prosedur ini, Mbak. Oke, artinya jika mediasi berjalan lancar ada kemungkinan laporan ini bisa dicabut? Kalau itu kami kembalikan ke Pak Jokowi sebagai saksi korban, ya. Tapi tentunya juga beliau akan mempertimbangkan dan cukup bijak. Sekedar informasi, Mbak, kami menangani ini sudah sejak 2 tahun yang lalu. Saat beliau sendiri masih jadi presiden, di mana saat itu kami juga berikan satu pilihan opsi-opsi hak hukum seperti melaporkan pidana atau menggugat balik. Tapi waktu itu beliau bilang tidak mau melakukan upaya hukum tersebut dan cukup hanya menghadapi gugatan. Artinya selama ini kami lihat Pak Jokowi sendiri tidak ada niatan untuk melakukan upaya hukum. Nah, namun demikian setelah 2 tahun berlangsung, perkara sudah selesai dan beliau pun juga sudah meninggalkan jabatan hampir 6 bulan ini. Ternyata ini bergulir kembali dan untuk saat ini beliau dengan terpaksa menggunakan hak hukumnya karena beliau juga berpendapat saat ini beliau sudah jadi warga negara, sehingga pada saat menggunakan hak hukum pun juga akan berjalan objektif. Sedangkan waktu beliau menjadi presiden kan ini bisa seolah-olah menggunakan kekuasaan atau autokritik gitu ya. Sehingga beliau menghindari itu semua dan untuk saat ini beliau murni menggunakan hak hukum sebagai warga negara dan tidak ada kaitannya lagi dengan jabatan yang sudah dilepasnya. Baik, dari tim kuasa hukum maupun juga dari Pak Jokowi selaku pelapor, adakah melihat dugaan politisasi dalam isu yang masih bergulir ini, Bung Rifai? Untuk terkait politisasi, Mbak, karena kami sendiri tidak terkait atau tidak memiliki kemampuan di bidang itu, jadi kami tidak bisa berkomentar. Kami hanya menjalankan hak hukum saja, di mana Pak Jokowi ingin menggunakan hak hukumnya dan kami mempersiapkan segala sesuatu terkait hak hukum tersebut. Terkait politisasi, bukan kompetensi kami untuk mengomentari, Mbak. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas informasinya Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah bergabung di Ini Sore. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Siap, salam terima kasih. Terima kasih, salam hormat untuk rekan-rekan.